Mari kita berdoa. Inilah kehidupan kami, ya Bapa di sorga. Kami mau persembahkan kepadamu ya Bapa, menyambut hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mengawali pekan ini, kami mulai dengan ucapan syukur kami dan ibadah pagi hari ini Tuhan. Begitu berharga bagi kami ya Tuhan, sebab campur tangan Tuhan kami tahu tidak pernah berkesudahan dan selalu menyediakan apa yang kami perlukan untuk membangkitkan semangat kami senantiasa setia kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semua saudara-saudara kami yang dipenuhi hati mereka dengan kekuatan anugerah Allah dan damai sejahtera sukacita daripada-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus mendidik kami dan menguatkan hati kami semua atas pengharapan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Selalu kami sambut setiap hari dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita, mengawali pekan di bulan Agustus ini, saudara-saudaraku, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita di hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Puji Tuhan saudara-saudaraku. Ya, kemarin kita sangat bersyukur bisa bersama-sama melaksanakan ibadah minggu kita, dan semuanya berjalan dengan baik, dengan segala kebaikan Tuhan yang kita terima, kita alami dalam persekutuan kita yang kudus. Kita percaya semuanya itu oleh karena kebaikan Tuhan memampukan kita semua menjalankan pelayanan yang sangat mulia bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan di segala tempat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali akan belajar selanjutnya dari kitab yang sangat terberkati, dari kitab Efesus pasal 1. Dan sebelumnya saudara-saudara, kita sudah melihat bagaimana kerinduan yang sangat besar dan bahkan yang terbesar dari rasul kita, Rasul Paulus ya, yang meletakkan dasar daripada pengharapan dan doa yang disampaikan kepada Tuhan adalah agar semua orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, bisa bertambah-tambah di dalam pengetahuan akan kebenaran tentang rahasia Kristus. Amin. Itu sangat luar biasa. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini tidak bisa diselidiki dengan ilmu pengetahuan dunia. Tidak bisa ditemukan dengan AI, kecerdasan manusia. Tidak bisa ditemukan dengan penelitian arkeologi, ya. Tidak bisa ditemukan dengan mimpi, apalagi, ya, Bapak Ibu Saudara, dengan penglihatan-penglihatan. Tidak mungkin bisa ditemukan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia terbentuk, telah ditentukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di dalam surga. Dari sanalah firman kebenaran ini dinyatakan melalui hambanya Rasul Paulus, dan kemudian kita saat ini dapat menerima semua pernyataan daripada Tuhan tentang rahasianya ini melalui kita belajar akan
firman yang dibagi dengan tepat. Amin. Sekali lagi, firman yang dibagi dengan tepat, bukan firman Tuhan yang disampaikan secara campur aduk, tetapi harus dibagi dengan tepat sesuai dengan bagian-bagian yang dibedakan oleh Tuhan, ya, di mana kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ada maksud Tuhan kepada umatnya Israel, ada maksud Tuhan kepada kita umatnya yang kudus sebagai tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah bagaimana kita terus digerakkan, bagaimana kita terus dikuatkan, bagaimana hidup kita terus diperlengkapi, ya, bagaimana kita menyikapi, ya, kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Dan kalau hitung-hitungan dari segi waktu, kita tidak terlalu lama berada di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita hanya mempunyai waktu yang sangat singkat saja dibandingkan dengan keberadaan kita di hadirat Allah, di hadapan Tuhan Yesus sesudah kita meninggalkan dunia ini. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita tidak melewatkan hidup kita dari dunia ini dengan sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Kita tidak melewatkan hari-hari kehidupan kita dari dunia ini dengan hidup yang dijauhkan dari hadapan Tuhan. Tapi kehidupan kita adalah hidup yang melekat pada kehendak Allah, hidup yang melekat pada kasih karunia-Nya, hidup yang melekat pada perkenanan Tuhan, sehingga saudara-saudara dan saya bisa memaknai kehidupan ini setiap hari, ya, dengan penuh syukur kepada Tuhan, dan juga membawa dampak kepada rencana Allah yang telah ditentukan sebelum dunia terbentuk di dalam Yesus Kristus kita mengalami semuanya itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang sedang kita gumuli, yaitu kita belajar memahami dari firman Tuhan betapa baiknya Tuhan itu, ya. Jadi ini bukan hanya didasarkan pada selera manusia atau pikiran kerangka logika manusia, tetapi ini adalah beyond, ya, melampaui daripada akal pikiran manusia. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, tentunya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan supaya kita terus ditambah-tambahkan pemahaman kita terhadap rancangan Tuhan yang sangat mulia tentang masa depan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, saya masih akan mengajak kita untuk melihat model daripada doa yang sesungguhnya bagi orang-orang yang sudah dewasa dalam iman, yang menjadi kerinduan kita bersama semua, menjadi pola-pola daripada doa kita, ya, kerangka pemikiran daripada doa kita orang percaya secara keseluruhan di dalam tubuh Kristus itu, saudaraku, bukan lagi doa-doa yang sifatnya duniawi, hanya ingin memuaskan keinginan daging, tetapi kita berdoa untuk sesuatu yang memuaskan hati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali di ayatnya yang ke-15 dulu, ya. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15, ya, di mana di situ doa disebutkan dalam judul perikop Alkitab yang berbahasa Indonesia. Dibuat di situ doa untuk apa? Doa untuk
pengertian tentang kemuliaan Kristus. Amin. Wah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi bukan doa untuk pengertian tentang kemuliaan dunia atau kemuliaan duniawi, kemuliaan manusia, ya, tapi doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena kemuliaan Kristus ini sudah ada pada kita Bapak Ibu Saudara. Ini bukan sesuatu yang ada di awang-awang Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang berada di luar daripada jangkauan pemikiran kita, tetapi ini sudah melekat pada diri kita sebagai ciptaan baru, ya, sebagai manusia baru. Jadi kita berdoa untuk memahami sesuatu yang ada pada kita, amin. Bukan sesuatu yang tidak ada pada kita Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ini bukan PHP, ini bukan pengharapan pemberi harapan palsu, tapi ini adalah merupakan suatu fakta dan kenyataan yang real di dalam diri kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya anggota tubuh Kristus. Ya, kemuliaan Kristus ini sudah real, ya, sudah nyata di dalam kehidupan kita karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang mulia, ya, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau ditanyakan kepada kita pengharapan kita, apakah sesuatu yang bersifat mudah-mudahan atau yang bersifat pasti? Ya, pengharapan kita adalah sesuatu yang sudah pasti Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu adalah fakta kenyataan hidup kita di dalam Kristus yang tidak bisa ditiadakan oleh berbagai keadaan buruk yang ada di dunia ini. Amin. Ya. Faktanya adalah saudara-saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Kristus dan kita sudah disucikan dari segala dosa dan kita sudah ditempatkan di dalam tubuh Kristus yang mulia, ya, dan saudara dan saya telah diberikan hidup yang baru, ya, sudah dikaruniakan hidup yang baru, dan hidup yang baru ini adalah kehidupan kita yang kekal. Nah, jadi karena itu saudara-saudaraku, pengharapan kita adalah pengharapan yang nyata. Pengharapan yang nyata di dalam Yesus Kristus, amin. Karena itulah kita belajar terus untuk melihat pengharapan kita ini di dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya. Jadi saudara dan saya bukan mencari sesuatu, mencari-cari sesuatu yang tidak nyata, tetapi kita menemukan atau kita belajar untuk memahami apa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita yang begitu luar biasa, sehingga kita terus belajar untuk mampu memandang segala yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita adalah cara Tuhan bagi kita untuk bisa mengerti, ya, seperti apa besarnya kasih Kristus yang berlaku dalam kehidupan kita, memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ya, kita lihat di ayat 15 Efesus pasal 1 itu dikatakan, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada jaminan meterai Roh Kudus, ya, yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap anggota tubuh Kristus. Dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang spesifik, ya, iman yang khas Bapak Ibu Saudara, yang khusus, ya, kepada Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Karena iman ini berdampak kepada sesama,
bukan iman yang pasif. Ya, ini bukan iman yang hanya berada di dalam kegelapan atau di dalam kekosongan. Ini bukan iman yang buta, tetapi ini adalah iman di dalam terang kasih Kristus terhadap sesama kita. Ya, dan aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kasih Kristus yang sempurna ini mengajar kita untuk tidak akan melupakan saudara-saudara seiman kita yang hidup di dalam kasih Kristus ini, dan kita dilatih oleh Tuhan untuk saling mendoakan. Amin. Jadi karena ada sukacita di dalamnya ketika kita mengingat saudara-saudara seiman kita yang selalu setia hidup di dalam kebenaran Kristus ini, itu juga merupakan sumber sukacita kita. Melupakan saudara-saudara seiman yang selalu sehati bersama-sama dengan kita bukanlah sesuatu yang memberikan kepada kita energi untuk berdoa, tetapi ketika kita mengingat saudara-saudara seiman kita, ya, disitulah kita, saudara-saudara, diberikan kekuatan untuk hidup mengasihi satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ayat 17-nya dikatakan, dan meminta kepada Tuhan kita, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Wahyu di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita sekarang menerima wahyu lagi di luar apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Tetapi di sini, saudara-saudara, yang dimaksud adalah di mana kita mendapatkan pengertian-pengertian yang sesungguhnya sebagaimana firman Tuhan yang kita pelajari itu sangat dalam, sehingga kita perlu, saudara-saudaraku, memperoleh terus, ya, hikmat bijaksana daripada Tuhan yang berdasarkan firman-Nya. Nah, oleh karena itu dikatakan supaya ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Amin. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, panggilan Allah, panggilan yang sorgawi, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, setiap hari Tuhan memanggil kita untuk membicarakan tentang kekayaan kita. Amin. Bukan kemiskinan kita, bukan keluhan-keluhan kita. Yang Allah mau adalah supaya setiap hari kita membicarakan, memikirkan, mendoakan tentang kekayaan kita di dalam pengharapan kita. Di dalam Yesus Kristus kita mempunyai segala sesuatu, apa yang kita perlukan, bagaimana kita bisa hidup taat kepadanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu satu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku, ya, doa yang sangat rohani, ya, bukan doa yang bersifat duniawi, tapi doa yang bersifat rohani. Karena ini adalah model doa orang-orang yang dewasa di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Maka inilah menjadi kerinduan kita bersama, ya, yang diberikan contoh model doa oleh Rasul kita, Rasul Paulus. Nah, saudaraku, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa
Tuhan itu selalu menyatakan kuasanya di sepanjang sejarah itu. Tuhan itu menyatakan kuasanya melalui peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya bagi umatnya, di mana Allah menghendaki agar orang-orang yang percaya kepadanya selalu fokus kepada sumber daripada kekuatan di mana Tuhan menetapkan itu menjadi berkat yang bisa memberikan kepada umatnya pengenalan akan kuasa Allah yang besar. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara, ya. Kita ambil contoh misalnya ketika orang Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, lalu mereka berjalan di padang gurun dan tiba-tiba mereka harus menghadapi suatu tantangan yang besar, harus melewati Laut Merah, ya Bapak Ibu Saudara. Sementara ya mereka tidak mempunyai persediaan, tidak mempunyai perlengkapan untuk melewati dalamnya air laut, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan jalan keluar, Bapak Ibu Saudara? Ya, sementara mereka sudah berada di posisi yang terjepit oleh sebab tentara-tentara dari Firaun sudah datang mengejar dari belakang dan siap untuk membinasakan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keadaan yang sangat terjepit dan posisi bangsa Israel terancam pada saat itu, nah lalu Tuhan menunjukkan kuasanya. Amin. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan kuasanya? Tuhan ya menunjukkan kuasanya kepada umatnya Israel, bukan memanggil Musa dan mengatakan, Musa, sampaikanlah kepada umat Israel bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit mengampuni dosa umat Israel. Bukan itu yang dikatakan oleh Allah kepada Musa untuk melihat kuasa Tuhan yang mereka perlukan mendapatkan jalan keluar dari posisi mereka yang terancam pada saat itu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Tuhan mengatakan, ambillah tongkatmu dan pukullah ya air Laut Merah dan akan terjadi mujizat, akan ada jalan keluar, akan ada solusi untuk memberikan keselamatan kehidupan bagi umat Israel. Apakah terjadi benar-benar demikian, Bapak Ibu Saudara? Ya, itulah cara Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasanya untuk memberikan jalan keluar, solusi atas permasalahan ya yang berat ya yang dihadapi oleh umat Israel pada saat itu. Di sanalah Tuhan Allah menempatkan kuasanya. Objek yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa supaya memukul dengan tongkatnya air Laut Merah, Bapak Ibu Saudara, disitulah Allah menempatkan kuasanya dan menyatakannya, dan terbukti ada jalan keluar bagi mereka dan air laut itu terbelah dua, lalu mereka berjalan di tanah kering dan selamat sampai menyeberang. Ya, amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, lalu sekarang ini di mana Tuhan menempatkan kuasanya ya yang menyelamatkan manusia, Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan memposisikan agar manusia bisa mengarahkan kehidupannya dan pengharapannya tentang kekuatan Allah untuk memelihara kehidupan. Di mana Bapak Ibu Saudara? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah jelas sekali dikatakan di situ tadi di ayat 19, dan betapa hebat kuasanya, kuasa Allah bagi kita yang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengingat bahwa
saat ini, ya, respon daripada manusia, kepercayaan manusia yang diarahkan kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan sumber kehidupan dan pemeliharaan kehidupan yang kuat dan kokoh dan yang sanggup bertahan untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala permasalahan dan tantangannya. Amin. Ya, saudaraku, jadi kemanakah manusia saat ini harus mengarahkan pengharapannya, responnya? Ya, apakah yang harus kita beritakan untuk memanggil semua orang untuk menerima kuasa yang besar daripada Allah saat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa hebat kuasanya, kuasa Allah bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah di dalam sorga. Amin. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, maksud daripada Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat kudusnya Tuhan di Kolose pasal 3, dikatakan, karena kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus Yesus, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Karena saat ini Bapak Ibu Saudaraku, Allah memberkati, Allah mengaruniakan kekuatan kepada setiap insan manusia yang percaya kepada kuasa Allah, peristiwa yang super luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dan yang tidak pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah, kecuali hanya peristiwa yang pernah terjadi di mana Allah membangkitkan, dikatakan, Yesus Kristus dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudaraku. Karena semua manusia saat ini yang sudah meninggal dunia, mereka masih ada di tempat mereka dikuburkan, atau di tempat di mana mereka meninggal, Bapak Ibu Saudara, mereka masih di dalam keadaan mati, ya, secara fisik, saudaraku, ya. Tetapi Yesus Kristus, saudara-saudaraku, satu-satunya buah yang sulung dari buah kebangkitan dari antara orang mati, dan bisa terjadi demikian oleh karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tentu itu adalah merupakan penyataan kuasa Allah yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang mampu, ya, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa iblis, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sehingga saudara-saudara dan saya diarahkan oleh Tuhan, ya, diberikan kepada kita suatu ketetapan bahwa sumber daripada kekuatan kita, ya, sumber daripada kehidupan kita, sumber daripada segala berkat kita adalah karena kita mengarahkan kepercayaan kita kepada kehendak Allah tentang kematian, kebenaran di dalam kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi di sana, Bapak Ibu Saudaraku, ada kuasa yang ditetapkan oleh Allah bagi kita. Ya, di sana ada kegerakan akan roh, jiwa, dan tubuh kita, saudaraku, ketika kita terus belajar memahami bagaimana luar biasanya Tuhan bisa membangkitkan manusia dari antara orang mati. Sementara, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa, ya, tak seorang pun dari manusia yang telah meninggal dunia bisa, ya, membangkitkan dirinya sendiri, atau orang-orang yang mengharapkan, ya, orang-orang yang telah meninggal dunia, saudara-saudaranya, keluarganya, ya, yang telah meninggal dunia, mengharapkan mereka untuk bisa hadir di dalam kehidupan, tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi, saudaraku, Allah kita telah memberikan suatu mujizat yang terbesar. Saya katakan ini adalah mujizat yang terbesar, Bapak Ibu Saudara, yaitu membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati
untuk menyatakan bahwa benar-benar Allah itu adalah hidup adanya. Amin. Benar-benar pengharapan kita, ya Allah itu hidup adanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kehidupan itu, kehidupan Allah itu adalah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang sekarang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kita sebagai orang-orang percaya, anggota-anggota tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala pemimpin bagi kita yang terhubung langsung, Bapak Ibu Saudara, dengan kehidupan yang telah ditebusnya di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, di masa yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus, dan Yesus telah diberikan oleh Allah kepada jemaat kudusnya Tuhan sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Amin. Dialah kepala pemimpin kita, ya saudaraku, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Di ayat 23 dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan daripada Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita sekarang mengerti bahwa Allah memenuhi segala sesuatu itu melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui angin, Bapak Ibu Saudara, melalui udara, melalui bangunan-bangunan yang pencakar langit, Bapak Ibu Saudaraku. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Saat ini Allah memenuhi kehidupan manusia, saudara-saudaraku. Ya, melalui harta benda, melalui materi, Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, Allah tidak memenuhi manusia saat ini dengan benda-benda itu. Ya, tetapi Allah saat ini memenuhi kehidupan manusia adalah melalui kebenaran Kristus. Amin. Melalui kebenaran Kristus yang rahasia itu. Dan saudara dan saya berada di posisi yang tepat dalam hubungan kehidupan dengan Tuhan saat ini. Saudara dan saya berada di posisi yang sangat tepat sekali, Bapak Ibu Saudaraku. Presisi, ya, sangat tepat sekali saudara dan saya berada di hadirat Tuhan, yaitu di dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Sebagai anggota tubuh Kristus kita bisa bergerak. Sebagai anggota tubuh Kristus kita bisa melayani Tuhan. Sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita bisa berkarya, ya, sepanjang kehidupan kita untuk mengabarkan kabar baik, berita sukacita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, salibnya dan darahnya menjadi pusat kekuasaan, pusat kemuliaan, dan pusat dari pengharapan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia yang sudah disediakan oleh Allah melalui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena iman, oleh karena kita percaya kepada kehendaknya yang telah ditentukannya sebelum dunia dijadikan, saudara-saudara dan saya dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kita berjalan di dalam kehendak Tuhan yang mulia ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari saudaraku, ya, yang diberkati oleh Tuhan, tetap setia kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran ini, karena inilah satu-satunya jalan bagi saudara dan saya untuk melihat kemuliaan kehidupan kita dan kekuatan kekayaan Kristus yang ada di dalam kebenarannya yang sudah kita terima dan kita nikmati sebagai sumber damai sejahtera dan sukacita kita untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kembali lagi Tuhan membukakan wawasan berpikir kami
tentang kerangka pikir Tuhan, yaitu rahasiamu yang sangat besar, di mana pengharapan dan kehidupan kami yang mulia bersama-sama dengan Kristus Yesus dibukakan terus hari demi hari. Dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami terus bisa melihat pengharapan kami yang kuat dan yang teguh dan yang kokoh. Kami boleh yakin sepenuhnya bahwa hidup kami akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan dengan kekuatan yang besar daripada Tuhan ini akan membangkitkan terus semangat kami melayani Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyambut juga hari baik yang Tuhan berikan bagi kami dengan segala berkat yang tersedia. Di dalam Tuhan Yesus kami selalu bersyukur kepadamu Bapa di dalam sorga. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat semua saudaraku ya. Terima kasih kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi.